Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Apa kabar semuanya Anda pada pagi hari ini? Saya yakin Anda dalam keadaan sehat dan juga tetap beraktivitas sebagaimana mestinya. Pada kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan sesuatu yang mana sesuatu ini yang mesti kita buat dalam kehidupan ini. Apa dia? Kita selama hidup ini Allah perintahkan harus bikin prestasi sebagai hamba Allah. Karena dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka ibadah ini merupakan prestasi yang mesti disiapkan oleh setiap individu muslim. Karena kita tahu kita bakal meninggal dunia, kita tahu bakal dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Maka selama kita diberi Allah kesempatan, buatlah prestasi yang baik. Di dalam surah Yasin ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kamilah yang menciptakan kematian, kami juga yang menciptakan kehidupan dan juga mencatat segala perbuatan yang pernah dilakukan termasuk bekas-bekas dari perbuatan kita. Maka kalau kita lihat ayat ini ayat adalah turunnya pada saat para sahabat, khususnya kaum Ansor, ketika Rasul menyampaikan tentang keutamaan berjemaah di masjid, sehingga sebagian sahabat itu ingin bertempat tinggal dekat masjid. Mereka ada yang mau pindah. Maka Rasul sampaikan, bekas-bekas kita dalam perjalanan sampai masjid pun itu dicatat sebagai amal kebaikan, jadi tidak perlu pindah. Namun bekas-bekas ini bukan hanya bekas perjalanan kita untuk sampai ke masjid, tetapi apa yang kita tinggalkan di muka bumi ini, yang mana itu menjadi bekas kita juga. Apa itu? Tentu prestasi amal yang harus kita siapkan. Karena hari ini banyak sekali orang ingin terkenal, banyak sekali orang ingin viral, tapi tanpa dia sadari keterkenalan dia itu kadang bisa membawa kesulitan nanti di akhirat. Kadang-kadang viralnya itu bisa membawa mereka menjadi sulit pertanggungjawaban di hadapan Allah. Karena kadang-kadang viralnya karena kemaksiatan. Misalnya bisa dilihat ada penyanyi baru yang viral, itu dalam waktu sekejap saja itu sampai jutaan yang menonton. Ketika dia konser, itu ramai sekali orang yang hadir, kemudian mengeluh-elukan dia. Dia sendiri pun tanpa sadar kalau dia bisa spiral itu, kalau dia seorang pemuda kampung. Namun perlu dicatat, keterkenalan dia saat ini membuat dia bahagia, puas. Padahal kita tahu ketika dia tampil di situ ada hukum syarak yang dilanggar. Ikhtilat, percampuran laki-laki dan perempuan. Kemudian mengagung-agungkan dia, padahal kita harus mengagungkan Allah dan Rasulnya. Kemudian apalagi? Banyak syair-syair yang dia buat, dia upayakan bagaimana orang senang, yang mana syair-syair itu tidak mengingatkan kepada Allah. Banyak juga aktivitas yang dia lakukan menunjukkan rasa pemenuhan dia terhadap keinginan-keinginan para fan-nya. Maka ini bukanlah prestasi yang diperintahkan Allah, bukanlah satu bekas yang ditinggalkan nanti meninggal dunia yang membuat kita aman, tapi bisa membuat kita sulit. Belum lagi juga ada para ustadz, para kiai yang hadir di tengah-tengah media sosial itu agar dia itu ditonton orang banyak, agar dia itu menjadi viral. Maka dia buatlah statement-statement ataupun konsep-konsep dakwah yang menghujat kelompok lain, yang menghujat ustadz lain. Kan sayang sekali sekolahnya jauh-jauh ke luar negeri, sampai di sini saling mengejek. Bukankah dalam Islam itu syariatnya menyuruh kita untuk menyatukan para mubalik dengan mubalik lain, harus sinergi, sama-sama mencerahkan umat. Bukan mengklaim kitalah ahli sunnah, kitalah orang yang benar-benar mengamalkan Islam. Tetapi yang harus dilakukan ketika kita paham Islam, kita paham syariat, kita paham Al-Quran, kita paham hadis. Hadis itu kita jelaskan ke umat agar mereka paham juga. Bukan antara para ustadz, para mubalik itu saling mengklaim kami ini yang benar, mereka itu salah. Mereka itu bukanlah ajaran yang sebenarnya. Itu tidak boleh kaum muslimin. Karena dalam Islam itu diajarkan, kalau ada jalan lurus, mari sama-sama. Kalau ada saudara kita yang bengkok, kita tarik ke jalan yang lurus.
Kalau mereka benar ucapannya, maka kita pun mendengarkan ucapan itu. Tapi kalau ucapannya keliru, salah, dan batil, kita coba ingatkan supaya mereka bisa kembali ucapannya lurus. Karena semuanya itu akan tercatat. Semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Semuanya itu tidak ada yang terlewatkan oleh malaikat pencatat yang senantiasa mengiringi kita. Kalaulah catatan kita bagus, tentu nanti pada saat kita meninggal dunia, hasilnya bagus. Kalau hasilnya bagus, kemana perginya? Masuk surga. Tetapi kalau catatan buruk, kemana kita perginya? Masuk neraka. Sebagaimana dalam pendidikan, sekolah, selalu anak-anak itu, para guru memberikan motivasi agar membuat prestasi baik di sekolah. Membuat atau mengikuti tata cara aturan yang ada di sekolah. Apa harapannya? Supaya pada saat mereka menerima rapor nanti tidak ada merahnya nilai rapor. Karena kalau merah banyak, dia tak naik kelas. Begitu juga kita dalam kehidupan ini. Kita jangan buat rapor merah nanti di hadapan Allah. Karena rapor merah kita tidak bisa naik ke surganya Allah. Karena surga itu tempat yang suci, maka orang-orang yang bisa masuk ke dalam surga adalah orang yang suci. Terakhir kami ingin menyampaikan kepada kaum muslimin, selama kita punya kesempatan hidup, buatlah prestasi baik. Ingatkan umat ini ke jalan yang benar. Jangan kita berpihak pada kekufuran. Karena Islam itu punya irama sendiri. Islam itu punya tata cara sendiri. Karena dia punya irama sendiri dan tata cara sendiri, gunakanlah irama kita sebagai orang muslim. Gunakanlah tata cara kita sebagai seorang muslim. Jangan kita gunakan tata cara dan irama orang lain yang mana mereka itu benci kepada Islam. Mereka mencoba mengadu domba umat Islam. Mereka mencoba para tokoh-tokohnya itu tidak akur. Mereka mencoba bagaimana para pengikut-pengikut tokoh itu terpecah. Sehingga mereka akan mudah menyerang kita. Tetapi yang harus dipikirkan, kita sebagai muslim, suku apapun selama muslim adalah saudara kita. Mari kita bersatu, mari kuatkan langkah kita, buatlah prestasi baik selama kita hidup di dunia ini. Karena prestasi baik itu adalah menunjukkan diri kita sebagai hamba Allah, agar setiap amal yang kita lakukan betul-betul menunjukkan ketaatan, agar setiap nanti kita menghadap Allah, semua yang aktivitas kita lakukan di muka bumi ini tercatat dengan baik dan menjadi hasil yang baik. Kalaupun ada yang keliru, segera kita bertobat. Kalau ada yang salah, segera kita perbaiki. Kalau ada yang kurang, segera kita tambah ke jalan yang baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.